He's coming soon.
Yahweh, mercy.
salmu bemisotel banim. Yesimka Elohim ke Efraim berkemenasya Yesimai kelem ke Sarah Rifka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan, kami telah usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, dan sejahtera berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang, seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan Dafat Elohimu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasakan pikiran kami, berbicara ya Ruah Kudus, karena kami siap mendengarkan Dafat Elohimu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Ya. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita kembali dengarkan Daftar Elohim seperti apa yang sudah saya kirimkan judulnya, yaitu saya beri judul Bertahan Hidup. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa itu bertahan hidup, saudara? Nah, kita akan lihat apa itu bertahan hidup. Ya, perhatikan baik-baik, bertahan hidup itu adalah, kita akan lihat, bertahan hidup merupakan kemampuan untuk bertahan dalam suatu kondisi atau keadaan. Jadi ternyata bertahan hidup itu mengandung arti, saudara, kemampuan dari diri kita sendiri atau siapapun untuk bertahan dalam kondisi atau dalam keadaan, kondisi atau situasi, untuk bertahan. Nah, ini kemampuan dari diri kita. Kemudian pertahanan hidup juga bisa diartikan sebagai teknik. Ada tekniknya, bisa dipelajari juga, atau ilmu dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keselamatan diri. Jadi protek atau bertahan diri kita untuk menghadapi sesuatu, saudara. Jadi menghadapi entah ancaman, entah teror, entah bencana, entah apapun, saudara. Nah, saya pernah memberikan satu ilustrasi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, coba saudara yang dikasih, seandainya kita ini tur atau piknik, saudara. Kemudian pikniknya kita ini ke sebuah gua. Yuk kita pergi ke gua, kita lihat nonton. Waduh. Waktu kita berjalan memasuki gua itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba gempa bumi, saudara. Nah, saat gempa itu runtuh atau longsor, sehingga jalan atau pintu itu tertutup, saudara, pintu gua. Nah, inilah salah satu kondisi di mana manusia atau orang yang di dalam gua itu harus bertahan hidup. Paham, saudara? Nah, bertahan hidupnya harus dengan apa? Mungkin menghemat bekal makanan, ya enggak, saudara? Wah, saya biasanya membawa sangu atau makanan untuk dibawa masuk, saudara. Nah, ini harus dihemat, nggak main makan saja, saudara. Karena kita nggak tahu pertolongan itu datang kapan, betul nggak, saudara? Kemudian menghemat oksigen atau tenaga. Tenaga kita malah nggak buat panik, lari sana lari sini sehingga kehabisan tenaga, sehingga oksigen kita yang harusnya kita pakai menghemat justru kepake sangat banyak. Karena panik tadi, saudara. Ini adalah salah satu kondisi atau bertahan hidup. Ada sebuah film yang pernah saya tonton, cuma saya lupa judulnya. Yaitu ada dua orang yang sedang pergi ke hutan. Tiba-tiba mereka tersesat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Temannya bisa selamat, tapi yang satu tidak. Masih tetap ada di dalam hutan itu. Nah, bagaimana dia harus bertahan sampai pertolongan itu datang, saudara?
sudah pakaiannya cuma itu, akhirnya kumal, saudara. Dia harus bertahan, nggak bawa apa-apa, sehingga sampai sekali waktu dia menemukan telur, dan telur itu harus dia makan. Ternyata telur itu di dalamnya sudah ada binatangnya yang mau menetas, dan mau nggak mau dia harus makan itu, saudara. Karena kalau nggak makan ya mati, saudara, dia. Akhirnya dia sudah putus asa. Dan saat kondisi putus asa, temannya yang nyari itu datang. Dan itu pun dia sudah kehabisan tenaga dan suara untuk teriak. Cuman kalau saya lihat dari cerita film itu, antara teman satu dengan yang lain ini ada kontak hati atau batin, sehingga dia melihat salah satu arah dan menemukan teman itu sudah dalam kondisi yang sangat kritis, saudara. Nah, inilah salah satu bagaimana kita harus bertahan hidup. Oleh sebab itu, bertahan hidup itu bisa diartikan sebagai teknik, bisa dipelajari bagaimana caranya, atau ilmu tentang menghadapi, bisa juga ancaman. Coba kalau seandainya orang dalam situasi perang, terus dia yang selamat, saudara, sedangkan yang lainnya masih dalam kondisi perang, dia kan harus bertahan hidup, saudara. Bisa nggak kita bertahan hidup dalam situasi seperti ini? Kemudian kita lanjutkan, saudara. Saya memberikan satu contoh tekniknya. Nah, tekniknya seperti ini, saudara. Nah, seorang tentara, kalau di antara kita mungkin ada yang jadi tentara atau polisi lah, atau apapun, pokoknya yang berhubungan dengan militer, saudara. Seorang tentara, apalagi kalau khususnya ini pasukan elit atau pasukan khusus, saudara. Nah, dia akan dilatih. Makanya teknik mempertahankan hidup, bertahan diri itu ada caranya. Selain darurat tadi, saudara, akan dilatih dengan cara, dilatih cara untuk mempertahankan hidup saat ada di hutan. Nah, bisa saja orang tentara itu nanti dilatih terjun payung. Nah, saat terjun mungkin ke bawah angin, masuklah hutan. Mau nggak mau harus bertahan, saudara. Nggak bisa pasrah. Oleh sebab itu kata mempertahankan hidup saat ada di hutan selama beberapa minggu. Nah, ini latihannya begitu, saudara. Selama beberapa minggu tidak diberi bekal, cuma dilepas saja di hutan dan hanya dikasih garam atau garam, saudara. Cuma dibawain bekal garam. Padahal beberapa minggu, saudara, nggak dikasih beras, nggak dikasih roti atau makanan. Tetapi dia harus bertahan hidup. Nah, apa yang mereka harus makan, saudara? Ya, apa yang dia temui. Makanya ada dilatih untuk makan ular lah, bisa babi hutan lah. Dan dia harus bisa tahu mana yang harus saya makan. Inilah salah satu situasi. Termasuk misalnya orang mau masuk pilot, mesti ada pendidikan yang seperti militer. Kenapa? Karena sekali waktu pilot itu nanti dia tersesat, mungkin pesawatnya harus mendarat darurat di hutan, dia juga harus bisa bertahan hidup di hutan itu. Ini kalau pasukannya angkatan darat, saudara. Lah kalau pasukannya angkatan laut, saudara, makanya saya bilang kalau tentara ini harus dilatih. Ada istilah pasukan elit, saudara. Di Indonesia ini saya sudah beberapa kali sampaikan, banyak pasukan-pasukan khusus yang dimiliki Indonesia yang sudah terkenal di dunia, saudara. Ada yang dilatih dengan diikat tangan sama kakinya, diterjunkan dari helikopter. Itu ada video, saudara bisa lihat, browsing, saudara, di internet, di YouTube. Nanti dicebur ke laut. Dia harus bertahan. Bayangkan renang saja itu dilepas, kita ini dilepas. Belum tentu kita bisa kuat berenang. Ini diikat tangan kakinya, harus bertahan hanya dengan kepalanya. Terus kemudian bertahan di kedalaman air, harus menyelam, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, inilah yang terjadi, saudara. Seorang tentara dilatih bagaimana harus bisa bertahan hidup. Kita lanjutkan, saudara, ya. Nah, kita lanjutkan. Saudara dikasih bagaimana cara mereka ini bertahan hidup. Kalau kayak tentara dilepas di hutan itu, bagaimana dia harus bertahan hidup, saudara? Dilepas di hutan, gak ada tentara latihannya di kamar terus, gak ada. Di ruangan terus, gak ada. Atau teori terus, gak. Tapi latihannya itu pasti ada sekali waktu di hutan, bisa di sungai, dimanapun. Bagaimana mereka harus mempertahankan, saudara? Menyiapkan fisik dan mental yang kuat untuk bertahan. Artinya sebelum diterjunkan mereka itu ke hutan, mentalnya, fisiknya harus kuat dulu.
latihan, mungkin push up, senam, lari, apapun ini harus disiapkan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, memiliki keberanian menghadapi setiap tantangan. Harus berani dulu. Coba kalau dia tidak berani, nggak mungkin dikirim sampai masuk hutan, saudara. Artinya dia harus memiliki keberanian. Lah kalau dia megang ular saja begini, aduh, takut nih. Nah, ya nggak mungkin, tetap harus siap menghadapi. Padahal ular yang ditemuin belum tentu ular yang biasa saja. Bisa saja ular berbisa, bisa saja juga harimau atau macan atau binatang buas, banyak yang akan ditemui. Kemudian yang ketiga, mempertahankan diri, khususnya untuk fisiknya, dengan makan dan air, dengan apapun ya yang ditemukan. Membedakan antara makanan beracun atau tidak. Juga orang harus tahu, ini ada tekniknya. Kalau kita masuk saja, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada orang wah tersesat di hutan, kita nggak tahu ini daun ini beracun apa tidak, kita nggak tahu, main makan, pengennya mempertahankan hidup, malah mengakhiri hidup. Betul nggak, saudara? Terus ketemunya ular, ularnya berbisa, nggak tahu cara tekniknya, main tangkap, digigit, bukan mempertahankan hidup, malah mengakhiri hidup, saudara. Nah, inilah salah satunya bagaimana mempertahankan diri itu supaya kita bisa kita ini bertahan hidup dalam kehidupan kita ini. Jadi kita harus tahu, saudara, termasuk di dalam kehidupan kita. Kalau kita untuk bertahan hidup, kita harus tahu, bisa membedakan makanan yang masuk ke diri kita, pikiran yang masuk ke diri kita ini, masuk ke dalam pikiran kita ini perkataan yang sehat atau perkataan yang beracun. Kalau ini yang masuk beracun, isinya cuma membuat kita ini khawatir, membuat kita ini takut, saudara, ya jangan dimasukkan. Apalagi kalau kita dituduh orang, hal-hal negatif yang dimasukkan ke pikiran kita. Saudara, saya pernah kasih ilustrasi buat saudara. Mau nggak kalau saudara tahu-tahu dikasih ini racun? Ayo diminum, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena kalau diminum mati kita. Bukan mempertahankan hidup, tapi mengakhiri hidup sekalipun haus. Waduh, ini aku sudah kecapean dan haus sama sekali. Ini tak kasih air, tapi airnya beracun. Supaya kamu nggak kehausan, bertahan hidup. Dan diminum juga bukan bertahan hidup, tetapi mengakhiri hidup, saudara. Karena yang diminum racun, saudara. Nah, begitu juga racun itu adalah perkataan negatif. Omongan orang yang menjatuhkan, orang yang menghakimi, mencela, membuat kita itu down mental kita. Nah, jangan diterima, jangan dimasukkan. Karena kalau itu dimasukkan, sama aja kita makan racun dalam diri kita. Yang rugi bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Paham, saudara? Kalau kita dimasukkan, makanya kalau ada orang, saudara, ngajakin saya hal-hal yang negatif, hal apapun, saya nggak mau. Terus terang, entah di Facebook, entah di Instagram, entah di apapun, begitu ngajakin negatif, tak stop, saudara. Kalau memang nggak bisa, tak blokir, wis gitu aja. Daripada pikiran saya ditarik untuk masuk ke dalam hal yang berhubungan dengan racun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi, saudara. Kita harus tahu, yang orang yang melemparkannya tenang-tenang saja, karena dia yang ngasih. Tapi yang menerima ini kita, saudara. Oleh sebab itu di stop. Pertahankan diri dengan fisik ya, khusus. Dan kita harus membedakan. Kalau dikasih kata-kata, makanya kalau orang bilang sama saya, Bapak Yahweh berkati, Tuhan Yesus berkati, saya balas amin. Tapi kalau negatif, jangan harap tak balesin. Saya nggak bakal, apalagi kalau kata-kata itu negatif, membawa energi saya masuk hal yang negatif, nggak mau saya. Apalagi itu menyangkut orang lain, dan kita nggak tahu situasinya, lebih baik kita diam dan tidak usah ikut terlibat. Ini saudara yang ini, bagaimana cara mempertahankan hidup? Kita lanjutkan, saudara ya. Nah, kita akan lanjutkan. Di dalam dunia yang nyata ini, nah kita ini kan hidup di dunia nyata. Kecuali kalau di Facebook itu dunia maya. Kita nggak tahu. Ketoknya, wah, ini fotonya kayak artis Korea. Begitu ketemu kita kopi darat, ketemu deh. Loh, begitu ketemu Korea lahir di Afrika. Ya pasti beda, karena kita nggak pernah ketemu.
Kalau begini ini dunia nyata, saudara. Nah, di dalam dunia nyata ini, baik tentara, ya militer, polisi, atau orang-orang yang terlatih, ataupun sipil seperti kita manusia biasa, rakyat biasa, diajar untuk bertahan hidup. Selama kita bernafas ini kita akan menghadapi banyak hal. Makanya Tuhan ajar kita untuk bertahan hidup di dunia ini. Kalau kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas, berarti kita tetap harus siap bertahan hidup. Amin. Menghadapi apapun, saudara, dalam situasi dan kondisi apapun. Coba kalau orang tahu seperti ini kan sebuah gambaran. Ini ada tulisannya sebenarnya bukan hell atau neraka, tapi hell artinya tolong. Dia mempertahankan diri. Bagaimana supaya saya dapat ditolong? Saudara, makanya seringkali orang membuat tulisan tolong, entah di pulau dengan sendiri, saudara, terdampar di pulau. Kan harus bertahan, saudara. Apa yang harus dikerjakan, saudara? Nah, di dalam dunia yang nyata ini, baik tentara ataupun sipil atau rakyat atau siapapun diajar untuk bertahan hidup. Nah, kita akan lanjutkan, saudara. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, mempertahankan diri dari serangan musuh. Kalau tentara misalnya serangan musuh, bisa nggak bertahan kita? Atau perang. Nah, tentara kan biasanya perang, namanya tentara. Nah, bisa nggak kita bertahan? Saya mempunyai satu cerita, saudara. Sekali waktu pada perang dunia yang kedua, saudara, ada tentara Inggris, saudara. Nah, tentara Inggris ini sudah dikepung oleh tentara Nazi. Tentara Nazi punya siapa? Jerman, saudara. Dikepung nih, dan nggak mungkin bisa lolos. Nah, waktu itu adalah musim dingin. Nah, ini dalam situasi yang sulit. Ada badai salju yang luar biasa, saudara. Ini true story, saya baca sebuah kisah, saudara. Nah, waktu itu dalam kondisi, kalau dia bertahan di situ, dia mati karena kehabisan makanan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau dia keluar, dia akan mati karena diserang, pasti sudah dikepung, nggak bisa keluar kemana-mana. Apa yang mereka lakukan tentara Inggris ini, saudara? Mereka menyanyi dan berdoa, dan akhirnya pertolongan Tuhan terjadi. Badai salju itu menyerang semua tentara Jerman, yang akhirnya mereka harus pulang ke tempatnya mereka masing-masing, saudara. Artinya pulang ke kompinya masing-masing. Disitulah ada jalan keluar untuk tentara Inggris ini selamat. Nah, inilah salah satunya bagaimana mempertahankan. Coba kalau tetap mumpung nih, tak makan habis. Waktu perjalanan pun mau menyelamatkan diri kehabisan makanan, saudara. Dan itu pun akan habis. Nah, oleh sebab itu, kalau kita manusia biasa, saudara, ya, kayak rakyat sipil seperti kita ini, mempertahankan diri dari serangan musuh, dari apa? Godaan. Betul nggak? Keinginannya banyak, saudara. Godaannya banyak. Keinginan duniawi, keinginan dagingnya banyak. Bisa nggak kita mempertahankan diri untuk tetap hidup tidak tergoda dengan keinginan dunia? Nah, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, mempertahankan diri untuk waktu yang sempit. Di saat-saat seperti ini, waktu kita nggak banyak, saudara. Waktu kita nggak ngerti. Waktunya sempit. Orang yang mempertahankan hidup itu waktunya singkat, terus berpacu dengan waktu. Coba seperti tadi saya kasih ilustrasi, saudara. Kita lagi piknik nih, ada orang lagi piknik ke gua, gempa, guanya runtuh. Ini berpacu dengan waktu. Antara pertolongan yang nanti akan menolong orang yang di dalam gua itu, dengan orang yang di dalam gua ini mempertahankan hidupnya. Entah oksigennya, entah bekalnya, entah makanannya, entah fisiknya. Ini berpacu dengan waktu, mempertahankan diri untuk waktu yang sempit. Nah, bagaimana persediaan makanan dan air? Makanan dan air itu bisa nggak cukup nggak? Kalau kita ada di dunia ini, saudara, waktunya kita semakin singkat. Karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang, sehingga waktu Tuhan itu sangat singkat. Dalam Injil Markus katakan, jika Yahweh tidak mempersingkat waktunya, maka hanya sedikit anak-anak Elohim yang diselamatkan. Makanya Tuhan mempersingkat waktu. Kalau kita pikir kok kayaknya cepet ya, kita sabat baru kemarin, betul gak? Sekarang ini sabat lagi. Kayaknya tahun baru kemarin loh. Ini sudah tengahan tahun. Kayaknya pandemi baru kemarin kok sudah 1 tahun lebih ya.
Coba saudara, waktunya itu semakin cepat. Nah, karena waktu ini singkat, setannya kerjanya juga semakin cepat. Betul nggak? Karena waktunya dia untuk mempengaruhi orang, untuk menjatuhkan manusia ini juga singkat waktunya dia, saudara. Oleh sebab itu dia banyak dengan godaan banyak hal. Nah, bagaimana persediaan makanan kita? Karena waktu kita ini terus berpacu dengan waktu. Kemudian yang ketiga, tetap bertahan di tempat atau mencari jalan keluar, atau bahkan menyerah dengan keadaan. Ada 3 hal, saudara. Pilihannya untuk bertahan hidup itu dalam diri kita. Tetap bertahan, wes aku bertahan di sini. Ya udah, wes pokoknya saya nunggu pertolongan di sini, saudara. Atau saudara, saya mau cari jalan keluar. Wes pokoknya berusaha untuk saya keluar dari jalan keluar yang terbaik, saudara. Atau kita menyerah, wes aku pasrah, nak mati ya silahkan mati, hidup ya hidup, saudara. Pilihannya ada kita, tinggal kita nih, saudara. Saya memberikan satu ilustrasi. Sekali waktu kodok itu atau katak itu paling senang berenang, saudara. Kemudian ada 2 katak, saudara. Ini ada baskom. Nah, kebetulan baskom ini isinya susu, saudara. Tahu ya, isinya susu murni. Kemudian karena 2 katak ini berkata begini, asik nih, ada kolam air, mana putih lagi, bersih, kan susu. Kita berenang buat menyegarkan badan. Ini sebuah ilustrasi buat saudara. Kemudian dua-duanya berenang. Akhirnya dia berenang. Dua-duanya berenang. Senang nih si katak. Lama kelamaan kaget si katak. Kok lengket? Ya namanya susu kok, ya enggak? Kok mulai lengket nih badannya, kok nggak enak nih buat renang. Akhirnya katak yang satu bilang begini, aduh mati kita, sudahlah, diam saja kita, menghemat tenaga kita, sudah mati saja di sini. Akhirnya katak yang satu berhenti. Sedangkan dia mau keluar susah karena baskom. Yang satu tidak, kita akan harus keluar. Dia berenang terus sampai sekali waktu susu itu kalau diaduk terus menerus itu bisa mulai ada pembekuan, saudara. Dari situlah pertolongannya. Nah, saudara, pilihan itu sama dengan kita. Mana yang harus kita pilih? Tetap bertahan di tempat, kita mau mencari jalan keluar, atau menyerah jalanan keadaan. Nah, itu kembali kepada diri kita, saudara. Terus saya beri contoh gambar. Ini adalah puing-puing habis perang, saudara. Nah, orang yang di dalam ini kan bertahan. Orang yang di dalam ini bertahan. Saya tetap di sini dengan mengais sisa-sisa makanan atau nyari masuk ke rumah orang-orang yang masih punya makanan, atau saya akan mencari keluar, minta pertolongan buat orang lain, apalagi kalau dia punya keluarga, saudara, supaya keluarga saya diselamatkan. Atau saya menyerah, wis mati urip bersama-sama di sini kita. Itu pilihannya sama kita untuk bertahan hidup. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, semua kembali untuk mempertahankan hidup itu kepada diri kita. Saya kasih satu gambaran. Nah, ingat saudara, saya pernah menyampaikan daftar Elohim ini, saudara. Tetapi saya hanya mengulang kembali sedikit. Ingat kisah keempat orang kusta di pintu gerbang di saat Samaria dikepung tentara Aram. Saya nggak mengulang lagi panjang ayatnya, tetapi di dalam kitab 2 Melahim atau 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 14, kalau dibaca mulai ayat 1 dan seterusnya, di situ dikisahkan bahwa Samaria dikepung oleh tentara Aram, sehingga orang nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, sampai semuanya karena dikepung, dan tentara Aram itu berkemah di luar tembok Samaria, saudara. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Yang di dalam ini nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sampai kalau kita baca ayatnya dia berkata gini, silakan sekarang bunuh anakmu untuk kita makan. Besoknya gantian anakku yang mau. Saking nggak ada makanannya, kitab itu mencatat. Dan banyak orang protes sama raja. Dan raja pun apa yang harus saya lakukan? Memang nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nah, ternyata saudara, kalau kita cuma di dalam rumah terus berhari-hari, nggak kerja, nggak ngapain, nggak aktivitas, karena ketakutan pun itu berisiko juga buat kita. Nah, sekali waktu di dalam kisah ini ada 4 orang kusta. Orang kusta ini ada di pintu gerbang, saudara.
Empat-empatnya orang kusta. Kita akan lihat ya, saya bacakan saja ayat 14-nya. Satu ayatnya saja ya. 1 Melakim atau 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-7 ayatnya 14. Nah, saudara ya. Sebentar, dua Raja-Raja, sorry, 2 Raja-Raja. Pasal 7 ayatnya 14. Ya. Lalu mereka mengambil 2 kereta perang dengan kudanya. Kemudian raja mengutus orang menyusul pasukan Aram dengan berkata, pergilah dan lihatlah. Nah, kisah ini di ayat 14, saudara. Tetapi dari ayat 1 sampai ayat 14 nanti kalau kita baca dari mulai ayat 3-nya saya bacakan. 4 orang kusta berada di gerbang masuk dan mereka berkata satu terhadap yang lain, mengapa kita harus duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata kita masuk ke dalam kota, padahal kelaparan ada di dalam kota, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita duduk di sini, maka kita akan mati juga. Oleh karena itu, marilah kita pergi dan merebahkan diri di perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Dan jika mereka membunuh kita, maka matilah kita. Ayat 5. Lalu mereka bangkit pada waktu senja dan pergi ke perkemahan Aram. Dan mereka sampai di pinggir perkemahan orang Aram. Dan lihatlah, tidak ada seorang pun di sana. Nah, begitu Samaria dikepung oleh tentara Aram, saudara, di keluar masuk gak bisa. Adanya di gerbang karena takut keluar nanti mati. Yang adanya 4 orang kusta. Nah, 4 orang kusta ini ngomong, saudara, satu dengan yang lain. Nah, kita hanya duduk-duduk, apa yang bisa kita perbuat? Karena duduk di sini pun nanti ya mati, nggak bisa makan. Kalau kita masuk ke dalam, di sana nggak ada makanan, nanti dapatnya ya mati, nggak ada makanan. Tetapi kalau kita pergi ke tempatnya tentara Aram, paling nggak kita masuk ke sana. Kalau ada makanan ya kita makan. Seandainya orang Aram membiarkan kita hidup, maka kita tetap hidup. Tapi nak mati pun juga apa-apa. Tapi paling tidak sudah berusaha, betul nggak saudara? Nah, akhirnya mereka berempat bangkit dan pergi ke pasukan tentara Aram, tempat kemahnya orang Aram. Nah, sampai di sana kaget. Kenapa? Karena pondok-pondoknya kosong. Semuanya ditinggal sama tentara Aram, saudara. Sehingga makanan banyak, emas banyak, segala macam banyak makanan di sana. Itulah yang terjadi seringkali sama diri kita, saudara. Kita, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Tuhan sudah menolong, tapi kita nggak mau bergerak. Sehingga kita nggak tahu. Repot lagi ada orang bilang gini, Pak, tolong doain Pak, anak saya sakit. Nah, doain. Tuhan tolong nih, anaknya si bapak ini ada di Amerika dan dia sakit, tolong. Sudah, tiap hari didoain, saudara. Wes sembuh, dia jalan-jalan orangnya, wah sehat. Ini bapak nggak ngomong. Kemudian sudah, si gembala pendetanya ngomong apa? Tiap pagi, Tuhan tolong, Tuhan, saya berdoa sembuhkan. Orangnya udah keliling-keliling, saudara. Kenapa? Karena nggak ngomong, nggak tahu, saudara. Makanya kalau kita ada perbulan doa, terima kasih saya sudah didoakan, anak saya sudah sehat, anak saya sudah terima kerja di sana. Sama, Pak tolong nih besok anak saya tes, masuk nih untuk pekerjaan di tempat yang luar biasa. Doain nih, besok tes, nggak kabarin, terima apa tidak nggak tahu. Pokoknya doain terus saja. Nah, sudah diterima, udah kerja. Akhirnya tanya, Pak gimana anaknya? Wah Pak, sudah sebulan yang lalu kerja. Lah ngapain sebulan ini doa diterima kerja terus? Paham saudara? Nah ini sama orang-orang. Kalau kita duduk, kita juga mati. Makanya kita berangkat ke kota Aram. Ternyata tentara Aram sudah kabur semua, ketakutan karena kuasa Elohim. Karena ternyata pembelaan Elohim itu luar biasa. Tapi kalau nggak ada orang kusta yang berani ke sana, nggak akan selamat seluruh orang di Samaria, saudara, orang Israel. Makanya dia mengambil makanan dan dia kembali ke tembok Samaria, saudara. Dia ceritakan sama raja. Nah ayat 14 tadi, akhirnya rajanya ngomong apa, saudara? Lalu mereka mengambil 2 kereta perang dan kudanya. Kemudian raja mengutus orang menyusul pasukan Aram dengan berkata, pergilah dan lihatlah. Coba dilihat, bener nggak di sana udah pergi?
Mereka semua pergi. Nah inilah gambaran. Bisa nggak kita mempertahankan hidup dalam situasi yang seperti ini? Beberapa waktu yang lalu, awal tahun lalu, semua kampung-kampung di lockdown, ditutup, betul nggak? Sampai kalau orang mau masuk, dulu saya ingat, kalau pulang mobilnya semprot C, entah balik, entah apa nih, saudara, semuanya semprot. Sekarang bisa nggak disemprot-semprot, saudara? Masuk kemana-mana masih udah bebas, saudara. Ini salah satunya, coba bayangkan. Bertahan hidup sampai kapan kalau nggak bisa berbuat apa-apa. Nah inilah yang terjadi, saudara ini. Gambaran bagaimana mempertahankan hidup yang terjadi saat orang Samaria dikepung oleh tentara Aram, saudara. Kita lanjutkan ya. Ya, kita ada di dunia juga diajar oleh Aba Yahweh Elohim untuk mempertahankan hidup atau bertahan hidup dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Di sini siapa yang nggak punya masalah? Angkat tangan. Semua orang mesti masih ngalamin punya masalah selama masih bernapas. Bahkan orang sudah mati pun masih bisa mengalami masalah apa? Mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia lakukan. Amin. Jadi artinya saudara, kita ini di dunia ini diajar bagaimana kita bisa mempertahankan hidup. Mau males, setengah males, atau rajin, itu pilihannya kita. Kita dikasih kemampuan, kita mau nggak sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita lanjutkan ya. Yang pertama apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah siapkan fisik. Bagaimana Tuhan ajar kita, Bapak yang mengajar kita untuk mempertahankan hidup di dunia ini. Siapkan fisik dan mental untuk berani menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, dengan iman. Amin. Ada yang tahu besok akan terjadi apa? Gak tahu kan? Oleh sebab itu persiapkan fisik dan mental kita bahwa besok saya pasti tetap menerima berkat sukacita damai sejahtera dari Bapak Yahweh. Amin. Kesehatan. Ini menyiapkan fisik, percaya diri, saudara. Bangkit untuk kita menghadapi setiap tantangan itu. Siapkan fisik kita ini, tubuh kita itu, mental kita. Makanya kalau orang sakit terus pasrah, justru penyakitnya akan semakin turun. Aku sakit, aku surah harapan saya wis pasrah, justru semakin drop dia. Tetapi begitu dia, saya mesti sembuh, saya semangat, saya akan kuat, saya pasti sehat. Nah, imun tubuhnya ini akan kembali, saudara. Saya pernah banyak mendoakan orang-orang sakit, saudara, dan kondisinya sudah kritis-kritis, tapi setiap dimotivasi dia semakin bangkit. Coba kalau orang sakit masuk angin biasa kok, aduh aku wis koyo mati, wis aku pas sakit. Terus ditatengin, oh iya mati ya, mati wae, malah mati beneran, saudara. Harusnya kita semangat, saya pasti sehat. Amin. Saya pasti kuat. Apapun termasuk ekonomi, saudara. Waduh, bangkrut aku segala macam. Ya bangkrut. Saya pasti bangkit, saya pasti siap. Nanti saya pasti dipulihkan dengan luar biasa. Amin. Wah, tanaman saya hari ini gagal, saya yakin saya nanam lagi pasti berhasil. Amin. Di sini yang pernah nanam Pak Untung, Mas Waluyo, Trubus, Pak Ramidi, yang pernah nanam Bu Nati, pernah gagal nggak? Pernah nanam gagal pul, gagal pernah nggak? Masih berani nanam pul? Masih, saudara. Artinya tetap berani saya, nggak apa-apa. Hari ini gagal, besok pasti saya berhasil kok. Amin. Amin. Saudara yang dikasih inilah. Saya lihat petani padi itu harganya belum tentu stabil terus, tapi toh tetap sawahnya ditanamin padi terus, kecuali musim panas ditanamin semongko, saudara. Nah inilah yang terjadi. Jadi siapkan fisik dan mental untuk berani menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, dengan iman. Orang yang akan kuat itu kalau dia siap menghadapi tantangan, karena dia akan terbiasa, saudara. Kita lihat ayatnya ya. Ifrim atau Ibrani 11 ayat 1 ya. Wahai munafik tak badafar hihinu lo dafar bahun balik belo tesurenu ayin. Dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Ini iman, makanya kita pakainya iman. Amin. Segala sesuatu yang kita harapkan sekalipun tidak kelihatan, saya yakin besok saya akan menerima berkat, padahal nggak kelihatan. Saya selalu ajarkan, percaya nggak ada surga? Pernah ke sana? Nah itu iman, gitu. Jadi saya belum pernah ke sana, tapi saya yakin pernah berjumpa, ketemu muka dengan muka Yesua.
Tapi percaya bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita. Nah, itu iman. Paham saudara? Jadi kita mengimani segala sesuatu yang sekalipun tidak kelihatan. Makanya kalau saudara hari ini sakit, saya yakin pasti sembuh. Kalau hari ini ekonomi saya terpuruk, saya yakin pasti bangkit. Amin. Kalau hari ini saya mengalami ekonomi saya diguncang, pasti saya bangun lagi. Amin. Jadi banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi pasti kita akan menjadi pemenangnya. Kemudian yang kedua saudara, ya, menjaga kondisi tubuh. Selain fisik, menjaga kondisi dengan asupan makanan yang tepat sesuai dengan daftar Elohim. Nah, asupan makanan dalam diri kita yaitu daftar Elohim. Pengetahuan kita melakukan daftar Elohim, mau yang baik apa yang jahat, kembali juga diri kita. Pilihannya ada pada diri kita sendiri, saudara. Saya mau melakukan, kitab suci jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti kita diajar untuk mengikuti aturannya Bapak Yahweh, ya ikutin. Amin, saudara. Jadi makanan kita makanan rohani. Makan rohaninya apa? Daftar Elohim. Lalu saya mau melangkah, Tuhan, waduh kok ini kok rasa hati saya gak nyaman. Kayaknya ini kok beda, tidak murni sesuai dengan firman Tuhan. Gak nyaman, ya jangan pernah melangkah, saudara. Menjaga kondisi tubuh kita ini. Makanya bersihkan. Kalau mata kita melihat yang negatif, yang jelek, ya jangan lihat. Kita melihat hal yang benar. Kalau mulut kita suka berkata-kata yang negatif, buang yang negatif. Pikirkan perkataan-perkataan yang positif. Amin. Yang baik, saudara. Saya tiap pagi mendoakan Bapak Ibu Saudara, baik di tempat ini, di luar tempat ini, di Kehilat Kodulayawi, semuanya pasti tak sebutin namanya satu persatu. Nih kalau pagi saya Riel, Imo, saya berdoa tadi pagi nyanyi itu, sudah nyanyi nanti tugas saya mendoakan Kehilat Kodulayawi. Mulai dari Jogja, Magelang, Kasiran, Kopeng, Bedong, Melo, Kali Tengah, Puyang, Melo, Getasan, Piji, Salatiga, Ambarawa, Semarang, ke Purwodadi, ke Juwangi, ke Klaten, ke Solo, ke Nganjuk, ke Madiun, ke Pare. Wah, saya doain semuanya. Mojokerto, saudara, Jombang, Surabaya, Malang, Banyuwangi, terus sampai Cirebon, Jakarta. Saya sebutin saudara. Nanti Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, NTT, Papua, Australia, Amerika, juga yang ada di India, yang ada di Malaysia. Pokoknya yang kita layani, saya mesti doakan mereka. Paling tidak saya berdoa supaya Bapak Yahweh memelihara umat Elohim. Amin. Orang lain nggak berdoa ya nggak apa-apa. Itu tugasnya kita, saudara. Jadi saudara menjaga kondisi tubuh, imun kita dengan asupan makanan yang tepat. Makanya pikir tubuh kita ini diisilah yang baik. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan racun jangan pernah dimakan. Tapi hal-hal yang bergizi, vitamin, nak ditarik orang, ayo Pak bantuin saya diskusi ini, nggak mau. Pokoknya yang isinya hal-hal yang membuat energi positif kita terkuras, jangan pernah mau, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hilangkan itu. Pokoknya kalau yang berbuat, ada orang narik, Pak ini saya punya masalah begini-begini, bantuin saya. Kalau masalah itu kita bawa dalam doa. Kalau masalahnya pribadi, saya cukup dukung doa. Jangan melibatkan diri. Saudara nggak punya masalah, bisa punya masalah kalau saudara melibatkan diri. Yang selanjutnya ayatnya 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Alken biyot lanu lakem la ekol uveket libos nis meha bekelinu. Dan selagi memiliki makanan dan pakaian kita akan dicukupkan untuk hal itu. Jadi nggak usah ngoyo. Yang penting kita taat, setia, Bapak Yahweh berkati kita sudah cukup. Nggak usah sampai juga kita memaksakan diri untuk sampai wow, tidak, saudara. Jadi benar-benar kita mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, saudara, kita lihat, ya, menghitung waktu. Nah, orang bertahan hidup itu harus bisa menghitung waktu. Manajemen waktunya harus tepat. Menghitung waktu dengan tepat, karena kesempatan yang diberikan Tuhan di dunia ini kita tidak mengetahuinya. Saya dan saudara nggak tahu kita akan diberi waktu oleh Bapak Yahweh sampai kapan. Antara saya dan saudara, antara satu dengan yang lain berbeda-beda waktunya. Makanya saudara menghitung waktu. Tuhan, aku ini mau berikan waktu untuk di dunia sampai kapan? Karena saudara tak tahu, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan.
menyiapkan diri dengan baik, dengan menghitung waktu tepat ya. Jadi memberikan kesempatan ini, saya akan gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Bapa yang. Jadi menghitung waktu, oh sampai di sini kok aku belum ya, sampai di sini terus jalan. Selama masih dikasih kesempatan Tuhan, pergunakan waktu yang sempit. Orang bertahan hidup, dia harus menghitung waktunya dengan baik. Wah, saya punya oksigen nih. Oksigen ini saya gunakan cuma bisa bertahan 3 hari. Ya dihemat, jangan dihabiskan 1 hari. Saya punya makanan ini cuma bertahan sampai 1 hari. Ya jangan saja langsung dimakan sekali. Ya besok nanti berikutnya sudah nggak punya makanan lagi. Inilah cara tahu waktu saudara yang dikasih Tuhan. Waktu kemarin saya lihat berita-berita ada orang yang mengungsi, makanan mereka dalam situasi badai atau apapun hanya bertahan beberapa hari. Nah, dihemat makanannya, jangan aji mumpung kesempatan dihabiskan. Besoknya bingung saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang pergunakan waktu. Ini ayatnya saudara ya. Tehillim atau Mazmur 19:12. Limnot yameinu ken hoda wenabil fafkatna. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang berhikmat atau bijaksana. Saudara, ajar kami menghitung hari-hari kami. Mulai hitung, hari ini umur saya sudah 47 lebih 3 minggu misalnya gitu. Nah, Tuhan kasih waktu saya sampai kapan ya umurnya? Kita nggak tahu, mungkin 47 lewat 10 hari sudah lewat, nggak tahu. Oleh sebab itu ajar kami menghitung hari-hari kami, sehingga hari-hari kita terlalu diisi dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang baik. Yang terakhir, libatkan Tuhan dalam situasi bertahan hidup, dalam kondisi apapun. Libatkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita pasti menjadi pemenangnya. Amin. Kalau kita melibatkan Tuhan, pasti kita menjadi pemenangnya. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, ya gimana kita mau? Seperti saya tadi ceritakan, tentara Inggris yang dalam kondisi sudah terkepung. Libatkan Tuhan. Dia berdoa, dia menyanyi. Pernah dengar Josh Newton? Ya, saudara. Josh Newton, saudara tahu? Dia yang mengarang lagu John Newton, saudara. John Newton, dia yang mengarang lagu Amazing Grace. Saat dia di tengah kapal dan kapalnya coba, dia ingat Tuhan. Libatkan Tuhan. Dia katakan, kalau saya selamat. Yang lagu Amazing Grace. Nah, lagu itu sudah terkenal, itu di tengah kapal, di tengah badai, dan dia sudah tidak ada harapan. Kalau saya selamat, saya akan melayani Tuhan. Dan itu dibuktikan. Lagu itu sudah puluhan tahun, saudara. Tetapi sampai hari ini lagu itu masih tetap dinikmati. Amin. Sangat besar anugerahnya. Lagu itu tetap mengenang. Kenapa? Memang itu dibuat dalam kondisi orang yang dalam butuh pertolongan, melibatkan Tuhan. Kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 4 ya. Kihal hayirot me'et Elohim Yinatsak et haolam behat pitzakon Lenatsak at haolam beyat emunatenu. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia. Amin. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, yaitu iman kita. Amin. Iman kepada siapa? Yeshua HaMashiach. Oleh sebab itu libatkan Bapa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan hidup. Amin. Dalam situasi, kondisi apapun, kita tetap bertahan. Kenapa? Karena Tuhan dilibatkan dalam hidup kita. Dalam bahtera seperti murid-murid Talmid Yeshua, tanpa melibatkan Yeshua tenggelam kapalnya. Kepa tanpa melibatkan Tuhan tenggelam dia. Tetapi begitu Yeshua ngomong berjalanlah ikut aku, saudara, apa yang terjadi? Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi begitu dia memikirkan dunia, kekhawatiran, tenggelam dia. Tetapi kalau dia yakin bersama Yeshua, pasti tidak akan pernah tenggelam. Tetap bisa bertahan hidup dengan baik. Yang terakhir, kita bangkit berdiri ya. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Yuk, sudah? Siap? 1, 2, 3. Bertahan hidup benar di hadapan Elohim untuk kemuliaan Aba Yahweh bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya undang worship leader, singer, pemain musik
bisa maju ke depan. Kita angkat pujian Tefilah Yabes atau doa Yabes ya. Kenapa ya? Enggak, masukannya ya.